Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Murah, Maha Rahman dan Rahim, yang telah memberikan kepada kita semuanya kesehatan, kekuatan, dan juga keimanan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bersama-sama bisa mengagendakan, melaksanakan kajian tajwid secara online Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta pada hari ini Selasa tanggal 13 September 2022 bertepatan dengan 17 Safar 1444 Hijriah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh, meneladani aktivitas Rasulullah hingga akhir hayat kita masing-masing. Yang kami hormati Dr. Samsu Hidayat selaku materi, yang kami hormati Bapak Ibu peserta Zoom, dan juga tidak lupa yang kami hormati Bapak Ibu pemirsa TVmu dimanapun berada. Mengawali aktivitas kajian tajwid online di pagi hari ini bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, di pagi hari ini mengambil tema tentang aliran, yaitu aliran Syiah yang akan disampaikan oleh Dr. Samsul. Yang ini aliran ini mungkin sudah lama dan mulai ada perkembangan di Indonesia yang tentu ini harus kita hati-hati sebagai warga Muhammadiyah dalam membentengi akidah ahli sunnah wal jamaah. Waktu kurang lebih 40 menit Ustaz untuk menyampaikan materi, dan Bapak Ibu berpisah untuk bisa menyiapkan mungkin pertanyaan kepada Ustaz Samsul di 15 akhir waktu nanti. Terima kasih, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang cerah ini kita dapat bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka mendalami agama kita, menyegarkan pemahaman kita tentang agama kita, supaya kita berada di dalam aqidah sahihah, aqidah salimah, dan kita berada di dalam bimbingan Allah melalui Al-Quran dan bimbingan Rasulullah SAW melalui sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan kali ini sebenarnya lanjutan serial dari pertemuan yang lalu atau kajian yang lalu. Kita sudah mengkaji bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang kelompok yang lain. Kalau yang lalu kita bicara tentang LDII atau Darul Hadis atau Islam Jamaah atau Lemkari dan seterusnya. Jadi itu satu tapi punya banyak nama karena perkembangan, karena mengalami hambatan-hambatan, karena memang dinyatakan sebagai kelompok yang dalam tanda petik menyimpang dari akidah, gitu kan, sehingga waktu itu ada kejaksaan tinggi menganggap itu meresahkan, kemudian dilarang, berubah nama, dilarang lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan bicara tentang kelompok yang juga cukup lama tadi sudah disebutkan. Jadi ini lahir di masa-masa para sahabat, para tabi'in, yaitu kelompok yang disebut dengan Syiah, dan kelompok ini adalah kelompok yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib.
Syiatu Ali bin Abi Thalib. Sementara Ali bin Abi Thalib sendiri tidak menginginkan seperti itu ya. Ya artinya kan beliau sebagai sahabat, sebagai keluarga Nabi SAW, beliau tentu mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Syiah ini dalam perkembangannya memang memiliki berbagai macam aliran. Jadi dalam Syiah itu tidak satu, Syiah itu berpecah-pecah. Ya sebagai mana maknanya, kata Syiah itu kan kelompok. Syiah itu artinya kelompok yang berpecah-pecah. Itu arti bahasanya begitu. Tapi Syiah juga sering dimaknai sebagai kelompok keagamaan, atau orang Arab menyebutnya ahlul millah, pemeluk kelompok keagamaan tertentu. Itulah namanya kata Syiah secara bahasa seperti itu. Tapi dalam perkembangan sejarah, Syiah ini menjadi satu komunitas, jadi satu kelompok yang memiliki pandangan akidah tersendiri. Ya, tadi dikatakan bahwa Syiah itu berpecah-pecah, bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Ismailiyah, Syiah Zaidiyah, Syiah Ghulat, Syiah Rafidah. Nah, dalam pandangan Muhammadiyah yang pernah disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buya Yunahar Ilyas, rahimahullah, dan Allah selalu mengampuni beliau. Kemudian dari penjelasan Buya Yunahar Ilyas itu, Profesor Yunahar Ilyas itu, dirujuk oleh Majelis Tarjih, tim fatwa Majelis Tarjih, untuk memberikan fatwa tentang Syiah karena adanya satu pertanyaan dari anggota Muhammadiyah yang ada di daerah Batang. Jadi ini fatwa pernah disampaikan oleh Majelis Tarjih dan merujuk penjelasan dan pandangan Ustadz Yunahar Ilyas yang disampaikan dalam sebuah sidang pleno pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketika waktu itu Ketua Umum pimpinan pusatnya masih Profesor Din Samsudin. Dalam sidang pleno itu, Ustadz Yunahar Ilyas yang memang diberi tugas untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang Syiah itu bagaimana. Maka beliau mengatakan berkaitan dengan Syiah setidaknya ada 4 masalah pokok yang harus menjadi tolok ukur bagi Muhammadiyah untuk menilai suatu pandangan. Yang pertama, Muhammadiyah meyakini bahwa hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat dan predikat maksum. Maksum itu artinya terlindungi dari segala kesalahan. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilindungi oleh Allah dari berbuat salah. Di dalam Al-Quran pernah suatu ketika Rasulullah diingatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi jika Rasul mungkin berbuat sesuatu yang kurang tepat barangkali,
menurut Allah, tapi itu sebenarnya juga sebagai sebuah contoh saja. Ya, misalnya turunnya surat Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nah, ini sebagai bentuk kemaksuman, keterlindungan Rasulullah Muhammad SAW dari perbuatan yang kurang tepat, sikap yang kurang tepat. Kira-kira begitu. Jadi dalam surat Abasa itu dijelaskan Allah menyindir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bercengkrama dengan elit-elit politik Quraisy, kira-kira begitu ya. Jadi beliau sedang apakah lobby atau apa itu ya, dengan para pemimpin Quraisy. Datang seorang buta yang ingin meminta nasihat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang tunanetra ini kita kenal namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia seorang tunanetra, sahabat Nabi yang setia. Suatu ketika pernah meminta nasihat tentang apakah beliau sebagai seorang yang tunanetra, siang ya gelap, malam juga gelap, itu harus hadir mendatangi sholat berjamaah. Maka pada waktu itu Rasulullah memberi dispen kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Ya bolehlah, karena kamu itu nggak bisa melihat jalan, siang malam sama-sama gelapnya, silahkan untuk sholat di tempat yang bisa dilakukan. Maka Abdullah bin Ummi Maktum kemudian pamit kepada Nabi mau pulang. Baru melangkah beberapa langkah, Abdullah dipanggil oleh Nabi. Ya Abdullah, sami'tal adzan. Wahai Abdullah, apakah engkau mendengar adzan? Apakah engkau mendengar adzan, wahai Abdullah? Maka Abdullah menjawab, sami'tu ya Rasulullah. Aku mendengar adzan ya Rasulullah. Fa'ajibhu, kalau kamu mendengar jawablah. Artinya kalau kamu mendengar ya datangilah, dispensasinya dicabutnya. Ini orang tunanetra yang semula mau dikasih dispensasi karena mendengar adzan, dicabut dispensasinya itu. Nah, kita yang tidak buta jangan mencari dispensasi untuk tidak menghadiri panggilan azan. Itu salah satu kasus dari Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini mendatangi Rasulullah, ingin meminta nasihat. Itu Pak Buddha, tolong di mute mikrofonnya ya. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum mendatangi Rasulullah ketika Rasulullah sedang bercengkrama bersama para elit politik Quraisy, kira-kira begitu ya. Kemudian Nabi berpaling, Nabi kurang senang dengan datangnya Abdullah bin Ummi Maktum itu. Maka Nabi diingatkan oleh Allah dengan sindiran, turunlah ayat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Abasa itu bermuka masam, wa tawalla dan melengos berpaling. Sehingga
Kemudian Nabi merubah diri, merubah sikap, sehingga beliau menerima Abdullah bin. Ini bentuk kemaksuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ada sedikit kekeliruan, langsung diingatkan begitu langsung. Itulah maka sifat maksum hanya dimiliki oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbeda dengan kelompok Syiah yang mengatakan bahwa semua imam di kalangan Syiah, terutama ini Syiah Imamiyah ya, Syiah yang beraliran bersekte Syiah Imamiyah, menganggap adanya ismatul imamah, kemaksuman para imam. Jadi imam itu nggak bisa berbuat salah. Walaupun mungkin kita melihat seseorang pemimpin itu melakukan kesalahan, itu dianggap tidak salah. Mungkin ada sekelompok keagamaan yang lain yang memiliki kemiripan ya, menganggap kiainya atau pemimpinnya sebagai waliullah, di mana dia tidak bisa melakukan kesalahan. Pokoknya apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh pemimpin itu dianggap benar semua. Nah, itu bentuk dari keyakinan yang menyatakan bahwa pemimpin itu maksum, terlindungi dari kesalahan. Nah, sementara dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah termasuk berada di dalamnya, yang maksum itu hanyalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pemimpin yang lain manusia biasa, tidak terlindungi dari kesalahan. Ini poin yang pertama yang disampaikan oleh Buya Yunahar Ilyas dalam sebuah sidang pleno pimpinan pusat Muhammadiyah yang membahas tentang hal itu. Nah, banyaknya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masuk, para pimpinan waktu itu mungkin juga sering menerima pertanyaan-pertanyaan, maka kemudian PP Muhammadiyah mengadakan sidang pleno. Mungkin banyak yang dibahas, tapi salah satunya bahas itu, dan yang ditugaskan untuk memberikan penjelasan adalah Buya Yunahar Ilyas. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Ustaz Yunahar mengatakan bahwa Muhammadiyah meyakini bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat, sebelum wafat beliau tidak menunjuk penggantinya sebagai khalifah. Jadi ketika Rasulullah wafat itu, Rasul belum menunjuk siapa yang menjadi khalifah. Justru umat Islam sebelum memberangkatkan Rasulullah untuk dimakamkan, bermusyawarah, kemudian memutuskan dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Maka khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu, karena Rasulullah tidak menunjuk siapa penggantinya dan semuanya dilaksanakan berdasarkan musyawarah, maka khalifah-khalifah yang diputuskan oleh musyawarah umat Islam, oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya, itu adalah khalifah-khalifah yang sah. Ini pandangan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Tentu ini berbeda dengan Syiah. Syiah berpandangan bahwa yang memiliki hak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman itu tidak sah kekhalifahannya.
Nah, ini terutama aliran Syiah, Ismailiyah, Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah. Nah, termasuk Rafidhah. Rafidhah ini kan Syiah yang dipandang jauh penyimpangannya terhadap ajaran Islam. Ya. Itu yang kedua, prinsip yang kedua. Di prinsip yang kedua, khalifah pasca Rasulullah SAW semuanya adalah sah. Mulai dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sampai Ali bin Abi Thalib, itu adalah khalifah-khalifah yang sah, yang semuanya diangkat, dibaiat oleh umat Islam berdasarkan hasil musyawarah. Dan modelnya berbeda-beda. Ketika Abu Bakar, waktu itu sebelum jenazah Rasulullah dimakamkan, diberangkatkan, kemudian para sahabat bermusyawarah, memutuskan dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal, ditunjuklah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab meninggal juga, Umar sudah menunjukkan beberapa sahabat yang kemudian bisa diangkat menjadi khalifah. Maka dimusyawarahkan juga. Begitu juga ketika Ali bin Abi Thalib. Jadi semuanya adalah khalifah yang sah, khalifah yang menjadi pemimpin umat Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian prinsip yang ketiga, Muhammadiyah dan paham ahlu sunnah wal jamaah pada umumnya menghormati sahabat Ali bin Abi Thalib sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, tidak mengkultuskan salah satu atau lebih sahabat-sahabat itu atas sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, maka kita merujuk pandangan-pandangan sahabat itu siapapun. Umar bin Khattab misalnya punya pandangan tentang ijtihadnya, maka dipakai juga. Misalnya Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, beliau menetapkan mikot baru untuk umat Islam yang akan melaksanakan umroh atau haji, terutama dari umat Islam penduduk Irak. Maka Umar bin Khattab menetapkan mikot namanya Zatu Irqin, yang dulu pada zaman Rasulullah belum ada mikot itu. Karena itu ditetapkan oleh khalifah, disepakati oleh semua sahabat, maka itu menjadi ijma' sahabat. Ijma' sahabat ya dirujuk, dijadikan landasan sebagai sumber dalam Islam. Kemudian sahabat-sahabat yang lain juga sama, yang memiliki pandangan yang bagus, yang disepakati oleh sahabat-sahabat yang lain, dan kita rujuk. Jadi misalnya sahabat Ibnu Abbas yang memiliki pandangan, misalnya beliau menafsirkan ayat Al-Quran, aula mastumun nisa, misalnya kata-kata aula mastumun nisa. Ini kan banyak orang yang memahami la masa itu menyentuh biasa, sehingga nyenggol itu sudah batal wudhu dan sebagainya. Nah, tapi Ibnu Abbas tidak mengatakan begitu. Allah mastumun nisa itu bukan sekedar senggolan, tapi menyentuh dalam arti bersetubuh atau
Ya, bersetubuh atau jima, itulah yang membatalkan dan itu menjadi hadas besar. Nah, ini artinya Muhammadiyah dan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi sahabat itu, sahabat-sahabat Rasulullah SAW semuanya memiliki kedudukan yang sama. As-sahabatu kulluhum udul, semua sahabat adalah orang-orang yang adil dalam berpandangan, menyampaikan pandangan keagamaan. Kalau meriwayatkan hadis, maka riwayatnya adalah riwayat yang diterima, riwayat yang kuat, yang bisa menjadi hujjah. Dalam ilmu hadis maka ada istilah as-sahabatu kulluhum udul. Jadi itu pandangan Muhammadiyah. Poin yang ketiga, tidak hanya mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada Syiah yang Syiah gulat, Syiah ekstrim yang mempunyai pandangan, mempunyai keyakinan bahkan kenabian, hak kenabian itu milik Ali bin Abi Thalib. Sehingga kalau yang diangkat jadi nabi itu Muhammad, itu mereka mengatakan itu salah alamat. Jadi ada sampai seperti itu. Ada sampai pandangan seperti itu dalam kalangan Syiah. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk di dalamnya Muhammadiyah memandang seluruh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat-sahabat yang mulia, orang-orang yang mulia, baik kalangan muhajirin maupun ansor, sebagaimana ditetapkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Dilihat lagi surat At-Taubah ayat 100. Seluruh sahabat yang dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat dengan ihsan, dengan baik, mereka itu yang harus dirujuk oleh kita. Jadi tidak hanya sahabat tertentu. Nah, kalangan Syiah kan seperti itu. Bahkan ada kalangan Syiah yang sangat ekstrim menuduh Aisyah. Aisyah ini bukan hanya sekedar sahabat, tapi istri Rasulullah SAW. Aisyah dianggap orang yang keji. Ada yang mengatakan kelompok Syiah tertentu, Aisyah itu adalah pelacur. Na'udzubillah. Itu tuduhan yang sangat keji dari satu kelompok Syiah tertentu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Muhammadiyah dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima as-sunnah al-maqbulah, menerima sunnah Rasulullah SAW yang makbul, artinya yang riwayat-riwayatnya itu qualified dari semua sumber sahabat. Jadi tidak hanya jalur tertentu. Jadi kelompok Syiah tertentu, termasuk Syiah Gulat, itu hanya menerima hadis dari kalangan Ahlul Bait. Ahlul Bait menurut mereka. Kalangan Ahlul Bait menurut mereka. Jadi ini 4 standar yang dipegangi oleh Muhammadiyah ketika menghadapi berbagai macam aliran, terutama adalah aliran Syiah, terutama menghadapi ada Syiah Rafidhah. Rafidhah ini Syiah yang menyimpang, terutama dari kalangan Syiah Imamiyah. Kemudian ada Syiah Gulat. Gulat itu yang dianggap paling ekstrim di dalam mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, sementara Ali bin Abi Thalib sendiri tidak memiliki pandangan yang demikian.
Tapi ada Syiah yang mungkin agak terbuka, tidak ekstrim. Di antaranya adalah Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah yang banyak berkembang di daerah Yaman dan sebagainya. Tapi kemarin yang Zaidiyah pun terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Syiah yang ekstrim, akhirnya terjadi pergolakan di daerah Yaman. Nah, jadi ini Muhammadiyah di dalam memandang Syiah itu, ya memang mungkin tidak ada kata-kata putusan atau fatwa yang menyatakan Syiah begini, Syiah begitu, ya. Tetapi Muhammadiyah hanya menetapkan ada 4 standar yang harus dipegangi di dalam memandang aliran Syiah. 4 standar tadi, yang pertama adalah yang maksum hanyalah Rasulullah SAW. Pemimpin-pemimpin, imam-imam tidak maksum. Pemimpin kalau salah ya diingatkan. Bahkan dalam sholat pun, imam sholat pun bisa salah. Maka ada mengingatkan kalau terjadi salah dengan mengucap subhanallah atau tepuk tangan untuk ibu-ibu ketika imamnya salah. Jadi imam tidak maksum, yang maksum Rasul. Yang kedua, khalifah tidak diwariskan oleh Nabi, tapi menyerahkan kepada permusyawaratan umat Islam, sehingga seluruh khalifah yang tampil dalam sejarah adalah sah. Yang ketiga, tidak kultus kepada Ali bin Abi Thalib atau kelompok sahabat tertentu. Dan yang keempat, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh semua sahabat yang memiliki kualifikasi tertentu, kualifikasi sahih, hasan, ya diterima, makbul. Maka ada as-sunnah al-makbulah. Ada as-sunnah al-makbulah. Nah, jadi itu pandangan Muhammadiyah. Meskipun demikian, di dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, ada satu rekomendasi di dalam putusan muktamar itu, perlunya dialog antar umat Islam, termasuk antar Sunni dan Syi'i. Sunni artinya ahlu sunnah wal jamaah, Syi'i artinya kelompok Syiah. Perlu ada dialog. Jadi tidak boleh menutup diri, boleh dialog, diskusi. Tetapi dalam rekomendasi itu, dialog itu ada persyaratannya. Persyaratannya adalah, diantaranya yang paling penting adalah menyikapi sahabat, menyikapi kedudukan sahabat satu sama lain sama. Tidak memuliakan satu sahabat tertentu dan meminggirkan sahabat yang lain. Pokoknya seluruh sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mulia. Kalau dalam periwayatan hadis, seluruh sahabat adalah adil, as-sahabatu kulluhum udil. Nah, persoalannya, mungkinkah kelompok Syiah akan memenuhi persyaratan itu? Ini jadi masalah. Nah, kalau tidak, mereka tidak bisa memenuhi persyaratan itu, tentu dialog yang dianjurkan untuk seluruh dialog itu ya agak susah untuk bisa dilaksanakan. Jadi memang mendorong adanya dialog Sunni Syi'i, tetapi dengan persyaratan. Persyaratannya ya di dalam merujuk hadis, ya hadis yang diriwayatkan oleh seluruh sahabat Nabi ya diterima. Sahabat-sahabat Nabi merupakan orang-orang yang baik, yang mulia, yang setia kepada Rasulullah, itu juga harus dipandang yang sama seperti itu. Jangan hanya ini saja, apalagi sampai menuduh Umar bin Khattab begini begitu, Utsman bin Affan, Abu Bakar, sampai menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang sangat kecil ini. Kalau itu yang terjadi, maka dialog
Sunni Syi'i agak susah untuk bisa terlaksana dengan baik. Maka dialog harus dilakukan, tapi dengan persyaratan-persyaratan seperti. Nah, inilah pandangan Muhammadiyah terhadap Syiah, dan ini sudah difatwakan. Jadi yang pertama, penjelasan Ustadz Yunahar Ilyas dalam sebuah sidang pleno PP Muhammadiyah yang kemudian beliau menyampaikan dan dimuat di dalam majalah Tabligh. Kemudian yang kedua, ketika ada pertanyaan kepada Majelis Tarjih, tim fatwa Majelis Tarjih memberikan fatwa, dan fatwa itu disidangkan. Jadi fatwa Majelis Tarjih itu juga melalui persidangan terlebih dahulu. Disidangkan pada tanggal 15 Januari 2021. Ini tentu sesudah Muktamar Makassar. Nah, maka fatwanya Tarjih ini juga merujuk kepada penjelasan dari Buya Yunahar Ilyas 4 poin standar Muhammadiyah dalam memandang Syiah tersebut. Nah, dengan begitu maka cukup jelas posisi Muhammadiyah terhadap Syiah. Banyak persoalan-persoalan yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan pandangan. Meskipun berbeda dan bertentangan pandangan, tetap ada ruang dialog dengan syarat tadi. Dialog tapi dengan syarat. Kalau syaratnya nggak dipenuhi, dialognya nggak bisa dilakukan. Karena itu tidak mungkin. Ini pandangan Muhammadiyah tentang Syiah. Jadi sudah jelas. Nah, ada pandangan-pandangan atau praktek-praktek yang dilakukan oleh kaum Syiah yang juga berbeda dengan kelompok umat Islam pada umumnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini pernah dibahas di dalam Musyawarah Tarjih Muhammadiyah di Jawa Tengah, yaitu tentang nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kira-kira seperti kawin kontrak. Jadi orang melakukan akad nikah, pernikahan, tidak untuk hidup berkeluarga yang baik selama hidup, tapi dalam akad nikahnya itu ditentukan jadi kontrak, jadi menikah untuk waktu tertentu, mungkin bisa 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 minggu, atau berapa. Itu namanya nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah yang seperti itu dalam putusan Tarjih Muhammadiyah Jawa Tengah adalah nikah yang diharamkan. Jadi kalau orang melakukan itu berarti melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Bahkan disebutkan sama dengan zina, karena itu melakukan akad perjanjian nikah hanya untuk waktu tertentu, seperti zina kan begitu. Suka sama suka waktu tertentu. Ini saya kira sudah sangat jelas posisi keyakinan, pandangan, ibadah Muhammadiyah, akidahnya, akhlaknya terhadap kelompok Syiah. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Masih ada beberapa waktu, mungkin kalau ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak Agung. Monggo Pak Agung. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya dari awal sampai dengan tadi terakhir. Baik Bapak Ibu yang akan menanyakan sesuatu hal atau penjelasan yang lebih detail bisa disampaikan kolom chat. Barangkali kalau ada yang mau resen, kita persilahkan. Ini ada baru ada 2 pertanyaan ini yang mungkin akan kami bacakan. Yang pertama dari Pak Wahyu ini. Ini mohon dijelaskan maksud mengkutukan sahabat Nabi. Iya. Teruskan. Baik, yang pertama,
mengkultuskan. Kultus individu itu menghormati, memuliakan seseorang melebihi kewajaran. Jadi menghormati, menghormati atau memuliakan kepada orang melebihi kewajaran. Sampai-sampai mengatakan karena begitu hormatnya, begitu memuliakannya, orang ini tidak bisa berbuat salah. Kira-kira seperti itu. Segalanya benar. Nah, kalau kelompok Syiah Ghulat misalnya dalam mengkultuskan kepada Ali sampai mengatakan bahwa hak kenabian itu sebenarnya ada pada Ali. Tapi apakah ada yang, kalau nggak salah ada kata-kata Allah salah alamat, Akhirin. yang menentukan kenabian kok keliru sasaran kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai seperti itu namanya kultus. Itu kultus kepada sahabat. Ada kultus kepada orang yang dianggap wali, sehingga orang ini nggak bisa salah. Dulu ada tokoh di Solo ini ya, di Solo nggak saya sebut namanya. Kebetulan makamnya dekat dengan rumah saya. Jadi santri-santrinya itu meyakini beliau itu setiap Jumat Jumatannya di Masjidil Haram. Padahal beliau pondoknya di Solo, di kota Solo. Jadi setiap Jumat beliau Jumatan ke Mekah. Dan mungkin karena saking yakinnya, saking kultusnya, ya ada yang seolah-olah merasa ketemu dengan beliau ketika beliau sedang berada di Mekah. Karena begitu, karena sugesti yang begitu rupa, ya, seolah-olah ketemu. Nah, kemudian ada satu ketika dalam memandang pemimpinnya itu, kiainya itu di bulan Ramadan, waktu asar sudah makan. Mbah Kiai niki dereng maghrib niki nembe ngasar kok panjenengan sampun dahar, sampun tiko. Nah, delalah kiainya juga mungkin nggak tahu. Kiainya mengatakan ilmumu rong tekan le, ilmumu rong tekan. Nah, santrinya semakin meyakini bahwa ini wali yang itu wali. Jadi ilmunya belum nyampe untuk memahami kok sore-sore ngasar puasa Ramadan sudah makan. Kiainya juga menjawab ilmumu rong nyampe, ilmumu belum sampai. Nah, ini bentuk-bentuk kultus individu, tidak hanya kepada sahabat, bahkan kepada siapapun. Dulu juga ada aliran kebatinan di Jawa namanya Adari, aliran agama Jawa Republik Indonesia, Adari singkatannya begitu. Itu mengkultuskan Bung Karno. Nah, jadi anggota atau pemeluk atau penghayat aliran kebatinan Adari ini sampai sekarang masih meyakini bahwa Bung Karno itu masih hidup. Bung Karno belum hidup. Nah, itu kultus kepada Bung Karno. Ada kelompok itu Adari, agama Jawa Republik Indonesia, disingkat Adari. Nah, itu kultusnya seperti itu, termasuk kultus kepada sahabat saat tadi, terutama kelompok Syiah. Itu kelompok Syiah tertentu yang gulat, betul, yang gulat itu hulu dalam bahasa Al-Quran itu ekstrim kira-kira. Syiah yang hulu sampai mengkultuskan Ali dengan pandangan bahwa yang berhak atas nubuah, atas kenabian adalah Ali. Jadi kalau Nabi Muhammad
itu jadi nabi itu salah alamat sampai seperti itu. Masya Allah. Oke, yang kedua Ustaz dari Pak Kuswadi. Ya. Tanya Ustaz, apakah awal dari perpecahan itu karena saat baiat Umar sebagai khalifah pengganti Rasulullah dan tidak relanya membela Ali, ya, atau jangan-jangan ada kelompok munafikun saat itu yang tidak suka akan Islam, jadi semacam Islamfobia ya seperti saat ini. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi ketika Abu Bakar wafat kan kemudian ditunjuklah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini mungkin dianggap kontroversi oleh kelompok-kelompok tertentu. Ada memang mulai waktu itu ada kelompok munafikun, ada Abdullah bin Sabah dan sebagainya menghasut ke sana kemari, sehingga akhirnya Umar bin Khattab itu kan akhir hayatnya terbunuh sebagai seorang khalifah. Nah, berarti kan ada pihak-pihak tertentu yang tidak cocok dalam tanda petik. Ya, perpecahan itu memang terjadi di mana-mana. Ya, Allah menetapkan ada syaitan juga, innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Sehingga kalau kita baca Quran pun kita diperintahkan berta'awud, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Berta'awud, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, karena syaitan itu ternyata muncul di mana-mana, termasuk syaitan ikun itu yang memecah belah umat Islam, sehingga terjadi perpecahan, ada perang Jamal, perang Siffin dan seterusnya. Itu sebagai bagian dari dinamika sejarah umat Islam. Tapi kita harus meyakini bahwa sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang adil. Ya, meskipun waktu itu misalnya perang Jamal itu perang antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kan akhirnya berdamai dan Ali memuliakan Aisyah, mengantarkan Aisyah pulang ke Madinah dan seterusnya. Jadi tidak ada Ali itu menjelek-jelekan Aisyah, tetapi justru Syiah, kelompok Syiah itu Syiah yang bulat terutama sampai menuduh Aisyah kepada tuduhan yang sangat keji. Ali bin Abi Thalib saja yang menjadi pemimpin, yang dianggap sebagai pemimpin mereka, menghormati Aisyah radhiyallahu anha sebagai ya buliknya, karena kok bulik ya, sebagai saudara dekat ya, keluarga dekat, karena Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira begitu. Berikutnya dari Pak Heru, di bawah Heru ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita tahu bahwa seseorang sebagai penganut kelompok Syiah, padahal mereka selama ini bisa saja bersembunyi di balik ajaran taqiyah? Misal, apakah perlu kita lihat sholatnya atau diminta pendapatnya tentang Aisyah, Abu Bakar, Utsman atau Umar? Ya, memang ketika mereka bertaqiyah itu susah, maka kita tidak usah menuduh ini, menuduh itu, tidak usah mengatakan kamu itu Syiah, kamu itu. Jadi, Syiah akan muncul, akan kelihatan ketika mereka mengemukakan pandangannya secara baik sembunyi-sembunyi maupun terbuka. Jadi ketika dia menulis, ketika dia berkata di luar kontrolnya muncul, nah itu muncul itu. Jadi kalau dialog terbuka kadang-kadang memang mereka mengedepankan sikap taqiyahnya, menyembunyikan keyakinan.
Nah, ketika menyembuhkan keyakinan ya sudah, kita nggak usah menuduh ini itu. Tapi ketika muncul dia mengatakan ada tulisannya, ada jejak digitalnya, ya itulah bisa kita kemukakan. Atau bisa juga ditanya ketika diminta pendapatnya tentang Aisyah, Abu Bakar, Umar seperti apa. Kadang-kadang pun mereka tetap bertakiyah, tidak mengemukakan pandangannya secara terbuka. Jadi ini memang problem. Maka dialog sunnah syiah itu yang direkomendasikan oleh Muktamar itu memiliki persyaratan-persyaratan itu, yang termasuk persyaratan dialog itu terbuka, persyaratan memiliki sikap yang sama terhadap sahabat, dalam arti sikap sama-sama memuliakan seluruh sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, masih dari ini Pak Wibowo. Ada Wibowo Heru, ada Yudi Wibowo. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihat Ustaz kepada saya atau teman-teman yang belum mengerti benar apa itu Syiah. Cara bermuamalah, mungkin ya kerja, berteman, apakah perlu dihindari jika bertemu? Ya, yang pertama, kalau kita belum memahami, ya kita banyak membaca. Kita perlu banyak membaca, baik itu sejarah maupun ajaran-ajarannya kita baca. Kemudian tentu kita tetap bermuamalah, berteman, kerja. Tetapi bagaimana kita tetap berhati-hati, ya, supaya tidak terpengaruh kepada akidah yang menyimpang, seperti ya yang disampaikan oleh Ustadz Yunahar, empat standar penting gitu ya, 4 standar penting. Kemaksuman imam, kemudian sahabat semuanya adalah mulia di sisi Allah Ta'ala, di sisi Nabi SAW. Nah, kemudian tidak kultus melebihi kewajaran dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya kita bermuamalah, bergaul. Nah, tapi kalau kita bisa memilih sahabat yang baik, memilih teman yang baik, itu tentu lebih baik. Saya kira begitu untuk Pak Yudi Wibowo. Baik, ini mungkin terakhir dari Mas Nizar. Ya, sama mungkin ya. Sebagai kader Muhammadiyah, apakah kita perlu menjalin ukhuwah ya? Kalau baca persahabatan Islamiyah dengan penganut Syiah maupun penganut Ahmadiyah. Ya, Muhammadiyah ini organisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar, terbuka pada siapa saja. Tadi kita sebutkan dalam rekomendasi Muktamar Muhammadiyah perlu ada dialog Sunni Syi'i, tetapi ada persyaratan-persyaratan tadi. Ada persyaratan di dalam melakukan dialog. Dan itu persyaratan itu mungkin akan susah dipenuhi oleh mereka yang sudah memiliki standar-standar sendiri. Nah, maka sebagai kader Muhammadiyah, ya dalam bermuamalah sebagai sesama anak bangsa, kalau dalam konteks Indonesia misalnya, kepada siapa saja, kita itu bermuamalah, bergaul. Misalnya, bahkan kepada penganut agama lain pun kita akan tetap menjalin hubungan yang baik. Kan begitu. Apalagi pada aliran-aliran, ya selama tidak mengganggu, ya maka harus berhati-hati dalam hal ini. Di satu sisi kita menjalin hubungan yang baik, harmonis, tapi di sisi lain kita tetap menjaga kemurnian akidah kita. Tentang bagaimana Syiah, bagaimana Ahmadiyah, itu sudah ada standar-standarnya dan sudah ada fatwa-fatwanya yang bisa kita pegangi. Fatwa tarjih tadi sudah jelas, ada 4 standar yang harus kita pegangi. Fatwa tarjih tentang Ahmadiyah juga sudah ada pijakan-pijakannya sebagaimana
sudah pernah saya sampaikan dalam kajian-kajian yang sebelumnya. Mungkin kalau nanti perlu diulang atau kita kaji kembali, tidak apa-apa. Fatwa yang pernah atau bahkan bukan hanya fatwa, itu putusan tarjih yang dilakukan oleh Majelis Tarjih pada tahun 1939 itu sudah memfatwakan tentang kufurnya atau kafirnya orang yang mengakui meyakini adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak hanya Ahmadiyah. Artinya Muhammadiyah tidak menyebut nama Ahmadiyah, tapi Muhammadiyah menghukumi orang yang meyakini adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad adalah akidah yang menyimpang, dan orang yang memiliki keyakinan itu termasuk kafir. Itu putusan resmi, himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, nanti bisa dilihat di HPT, dan itu diputuskan pada tahun 1939, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saya kira begitu Pak Agung. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa menjadi panduan kita, sikap kita sebagai kader Muhammadiyah, sebagai umat Islam, penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya berada di dalam koridor pandangan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan begitu, Allah membimbing kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menyampaikan dari kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan di pesan yang terakhir kita bisa semakin kuat tentang akidah kita sebagai kader Muhammadiyah yang merupakan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang terbentengi keyakinan kita dari paham-paham, salah satunya tadi paham Syiah yang sangat menyimpang daripada sunnah Rasulullah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, peserta kajian online Majelis Tarjih, mengakhiri pertemuan ini bersama-sama kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, selamat ya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.